Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya balik salami. Jawabnya salam banyak yang salah ini. Karena caranya yang membenarkan. Jawab salam itu bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Tentu ini diulang. Tapi karena saking biasane cok kelalen. Niki kula ilmukaken nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajange sepuro ping 3 nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah wa sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kepada Akhinal Kiram Ibnu Kiram, Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Bapak Haji Ahmad Yulianto, sarjana pendidikan yang saya hormati, yang saya takdiri, yang saya cintai. Kepada Ibunda Mutmainah Magister Pendidikan selaku pengawas pendidikan pada SMP yang saya hormati, tapi tidak saya cintai. Nanti nek saya cintai tidak salah tompo. Juga kepada Bapak Sukat Magister Pendidikan juga selaku ketua komite yang saya hormati beserta para anggota yang mohon maaf tidak dapat saya sebut satu persatu. Dan kepada Bapak Ibu guru, wakil kepala, serta para hadir semua kakung putri, banyak putrinya, yang tidak dapat saya sebut asma karimipun setunggal boko setunggal, insya Allah semuanya calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada siang hari ini atas ridhonya kita dapat berkumpul di majelis yang sangat mulia ini, majelis tempat memikirkan masa depan anak turun kita. Ini mohon maaf itu. Yang tadi berangkat itu paling ya hanya mikir ono undangan sekolah arep tarik duit. Terus gitu. Tetapi saya mengajak berpikir bahwa pertemuan ini adalah pertemuan memikirkan masa depan anak turun kita. Sepakat? Sepakat? Demi kebaikan anak turun kita, Bapak Ibu meluangkan waktu untuk menghadiri pertemuan ini. Oke? Maka mari kita buka niat kita perbaiki niat kita. Yang tadi dari rumah hanya sekedar menghadiri
mungkin wis kowe bae lah aku bebek paling yo tarikan duit. Mari kita rubah bahwa pertemuan ini adalah pertemuan untuk memikirkan masa depan anak turun kita. Pak, sudah sependapat ya? Komitenya saja sependapat. Agar apa? Agar anak-anak kita ini nanti nek cara Jawane kena nggo gawe gemblolan, nek awak dhewe wis tuwa. Tidak hanya untuk gendolan waktu kita hidup, tetapi juga dapat memberikan syafaat pertolongan kepada kita nanti di yaumil hisab. Sehingga kalau anak-anak kita baik, anak-anak kita soleh dan solihah, karena dididik di tempat pendidikan yang baik, insya Allah akan bisa bersama-sama kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Jadi niat kita ini ditata yang baik. Karena pola pikir kita yang sering salah yang menjadikan anak kita salah. Maka dididik anak kita, dititipkan di tempat yang baik ini agar nanti dapat memberikan pertolongan orang tua karena mempunyai waladin solihin, anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tua. Kira-kira paham bukan iki kula matur? Paham boten? Niatnya mau ditonton deh. Ini penting. Karena apa? Niat itu penting. Insya Allah kita semua ingat waktu kecil. Iki sing pun puasa angkatan kula. Bapak-bapak sing pun sepuh-sepuh. Sing mungkin usianya di atas 60. Biyen cok dolanan utrak. Preso utrak kan? Kelingan nggih. Sing nganggo kayu dicok niku nek diatur nenangi buat kancane dhewe. Niku nek wis kodok aku ranian. Dimaafkan? Dimaafkan kan? Mergo ora. Inilah pentingnya niat. Walaupun sampai menyakiti karena tidak niat dimaafkan. Begitu juga kita jangan sampai hadir di sini tidak niat. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Sahnya amal diterima atau tidaknya tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa yang menjadi niat itu akan bisa membawa hasil apa yang kita harapkan. Ini penting laki-laki. Kita hidup itu supaya niatnya ini ditonton. Kalau menkarengnya secara akademik, pola pikir. Sering kita salah pola pikir, akhirnya salah menilai orang. Contoh, Allah kumpulan paling jokur arep narik duit. Ini pola pikir. Tapi kalau pola pikirnya kumpulan gue ngopo, mikir ke nasib masa depan anak saya, ini akan mempunyai hasil yang berbeda. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Maka disinilah perlunya niat. Maka niat jangan sampai lupa bahwa kita melakukan sesuatu untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Allah meridhoni pertemuan niki sehingga nanti akan bisa membawa kemajuan putra wayah dadi putra sing saleh lan salihah. Berotakkan Jerman, berhatikan Mekah. Besok berotakkan Jerman, maju secara akademik, maju secara teknologi,
tapi hatinya tetap tawadhu, adab, asor, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua. Mudeng maksudnya remen boten batas putra sing kaya niki. Untuk itu mohon maaf, harus diberi pemahaman, pengertian bahwa di dalam menuntut ilmu ada sebuah syair yang pernah ngaji di pesantren, insya Allah ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa ifanun li kulli mahamidi. Apa betul? Betul. Agar betul ya biar ngaji. Mula putranya kan ngaji. Ta'ala belajarlah kamu. Nanti ini perlu dinasihatkan kepada putra panjenengan. Belajar kamu. Sesungguhnya ilmu itu akan menjadi pepaes. Pepaes maksudnya apa? Hiasan. Saya kalau tidak punya ilmu tidak mungkin diberi kesempatan untuk ngomong di sini. Mungkin kalau saya nggak dokter nggak akan dipanggil. Dokter tidak semua dipanggil kalau nggak bisa ngaji. Tapi saya dulu di pesantren 6 tahun. Tapi dokter, angel dong. Saya S1 Gajah Mada loh. Itu Pak Propus. Ini nggak baik-baik, katanya gampang. Alumni Gajah Mada, katanya sama-sama Jokowi katanya. Nggak, kata dia katanya kan kehutanan katanya. Ya benarnya bahwa alam tak ngerti. Saya kan tidak percaya. Tapi bisa ngaji. Kenapa? Karena saya tamat SD masuk ke pesantren. Anak saya semua tiga-tiganya tamat SD masuk pesantren. Tapi dokter dosen. Inilah yang saya maksudkan, bahwa kita hidup ini harus punya pepaes ilmu. Mohon maaf, Pak Sukar ini kalau tidak punya ilmu tidak mungkin akan diminta menjadi ketua komite karena ilmu. Maka disinilah pentingnya putra wayah dipikirkan masa depannya agar panjenengan semua punya putra putri soleh solihah, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan bertakwa ilahiyah. Sepakat? Sepakat? Untuk itu keutamaan ilmu akan memberikan pertolongan kepada pemiliknya ilmu. Ini putra wayah perlu dipahamkan hal ini, perlu dikenalkan hal ini. Mula oleh-oleh ngaji dicatat atau nanti tonton di YouTube saya. Ini saya rekam sebagai tanggung jawab akademik, siap ditonton manusia sedunia, yaitu ERSA Channel, ERSJA Channel. Paham ya? Jangan lupa subscribe-nya lu. Insya Allah nanti saya upload. Jadi mungkin bisa ditonton besok atau nanti setelah jam 12 malam. Karena prosesnya tidak mesti. Selanjutnya ada syair yang berikut. Awala tanalul ilma illa bisitatin saubikan macmuiha bibayanin dakain wahirjin wastikbalin wabul khotin wa irsadil ustadi wa tuli jamanin. Itu dulu saya kalau mau sholat jamaah itu apalan itu dulu. Ini nanti kalau yang pernah ngaji di kitab Taklimul Muta'alim, kitab
tentang bagaimana belajar. Jadi diingatkan bahwa kamu itu anakku tidak akan bisa memiliki ilmu, tidak akan bisa berhasil manakala tidak memenuhi 6 perkara. Yang pertama, cerdas. Insya Allah putra panjenengan cerdas semua. Salah satu buktinya bisa lulus SD, diterima di SMP 13. Nek ra cerdas kira-kira ya arep neruske wae rawani. Cerdas nggih? Disyukuri. Gerane wong tuwa ki ra patek syukur duwe anak cerdas. Kudu didelengke wae. Syukur itu apa? Syukur itu nikmat itu digunakan sesuai kehendak pemberi nikmat. Maka kalau punya anak yang cerdas, apalagi cerdas, kalau nggak cerdas saja harus dibimbing supaya menjadi anak yang soleh solihah, yang saya katakan tadi berilmu amalia, yang punya ilmu diamalkan, berilmu yang ilmiah, orang waton suroyo, bertakwa ilahiyah, duwe ilmu tambah takwane maring Gusti Allah. Oke? Cerdas. Yang kedua, semangat. Jadi putra panjenengan dituntut dibimbing semangat belajar. Mohon maaf, ini agak ekstrim. Kalau anak sekolah kok le maca buku kurang dari 3 jam sehari semalam, ya lulus tapi tidak ada apa-apa. Kalau sarjana kok tidak banyak kurang dari 4 jam, ya sarjana ecek-ecek. Mohon maaf, saya sudah tua begini, sehari semalam tidak kurang 4 jam. Mohon maaf ditanya Pak Budi. Buku saya totor di almari 3 sak itu ada 10,5 meter. Buku saya pribadi masih saya baca. Saya tidak bermaksud pamer, memberikan motivasi kepada orang tua. Nek kepengen putrani dadi anak yang hebat. Jangan khawatir panjenengan nyuwun sewu kok merasa karena anak saya ini miskin sehingga saya tidak bisa menghantarkan anak saya sampai doktor. Panjenengan mampu asal putra wayah panjenengan jadi anak yang pintar. Beasiswa itu luar biasa banyaknya. Paham? Sing tidak dibocah maka membimbing itu penting, dicontoni dadi wong tuwa sing tukang maca. Sehingga putrane padha mau baca. Ini penting. Kalau pinter nanti SMA saja insya Allah bisa beasiswa. Bahkan mohon maaf, kalau panjenengan masuk di pesantren Al-Quran gratis dan sekolah. Sampai perguruan tinggi di Jogja, tempat tinggal kalau mau menghafalkan Al-Quran untuk calon-calon sarjana itu tempat tinggalnya gratis, makannya gratis. Jadi yang namanya menampung calon-calon orang-orang hebat itu sudah luar biasa banyak. Maka mumpung masih kelas
89, mohon maaf saya gak lupa kelingan kelas 1 kelas. Bimbing yang baik, semoga Allah memberikan jalan keluar. Paham? Bimbing yang baik. Kalau anak kita hebat, insya Allah. Saya barusan membaca kemarin ini. Saya barusan membaca bahwa orang Indonesia itu putri dua menjadi pemikir rudal di Iran, bukan di Indonesia. Bahkan ada dokter hebat dari Undip, karena dia dipecat, dia menjadi tenaga ahli di Jepang. Nah, untuk itu siapkan putra wayah panjenengan. Nah, kalau orang itu sudah hebat, namanya nyorot, terkenal. Lah untuk nyorot, putra panjenengan nyorot itu perlu disyarat. Orang disyarat orang nyorot, nek orang disyarat seret. Paham ora iki? Nah, kula monggo mangke berbang sing sae kali komite sehingga ora perlu padha bertegang leher, kita berpikir untuk masa depan putra. Nah, ngoten nggih? Masa akeh-akeh ngaji dan malah sesuk nek butuh timbali ten panjenengan mriku. Maka monggo kita akhiri dengan berdoa bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan akan lahir menjadi putra wayah kita sedaya, putra wayah sing saleh-salehah, yang cerdas, yang ilmunya manfaat, sanggup kepentingan masyarakat pada umumnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ami sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa taqdina biha min jamil hajat wa tutahuna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbana. Allahumma ja'al hadza madmu'an Allahumma ja'al hadiya badal maafada biridhaka ya Allah bimaghfiratika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan wasi'an wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten kan saged tuaturaken pilih wonten kekurangan kalau cukup atur nanti jangan untuk akan sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.